masjid yang kita cintai, Masjid Ar-Ridho. Semoga selalu diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehat walafiat, Allah limpahkan rezeki yang penuh dengan keberkahan. Semoga kita senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketetapan iman, Islam, ukhuwah, dan selalu Allah limpahkan kebahagiaan dan keselamatan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa sudah di pertengahan bulan Dzulhijjah. Kita sudah menyelesaikan serangkaian amaliyah ibadah di bulan Dzulhijjah, mulai tanggal 1 sampai tanggal 10, sampai menyelesaikan di hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Sehingga sekarang sudah melewati hari biasanya. Dan semoga semua rangkaian amal ibadah kita, dari mulai puasa sunnah, puasa tarwiyah, puasa arafah, kemudian puncaknya sholat idul adha dan berkorban, semua mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ganjaran balasan, dan pasti Allah akan ganti semua apa yang kita keluarkan dengan yang lebih banyak, dengan yang lebih baik, yang pasti di akhirat kita akan memetik buah dan kita akan panen ketika nanti di akhirat, manakala ibadah kita benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, lillahi ta'ala. Tenaga kita, pikiran kita, fisik kita, harta kita yang kita keluarkan untuk mensyiarkan agama Allah selama bulan Dzulhijjah ini begitu luar biasanya, dengan segenap pikiran, tenaga, semua mudah-mudahan tidak ada yang sia-sia, karena kita panggilannya karena takwa. Kalau panggilannya karena takwa, karena menjalankan perintah Allah, maka tidak ada yang sia-sia. Insya Allah, alhamdulillah. Semoga tahun depan lebih dan lebih semangat lagi, lebih semarak lagi, lebih sukses lagi, dan mudah-mudahan lebih berkah lagi. Nah, berapapun hewan kurban yang kita terima, itulah merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menikmati daging itu merupakan nikmat dan keberkahan yang harus disyukuri. Ada yang dapat sedikit, alhamdulillah. Dapat banyak, alhamdulillah. Tidak dapat, tetap alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia kepada kita semuanya. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Ada 99 nama, namanya Asmaul Husna, nama-nama yang amat sangat baik yang Allah miliki. Dan tentu harusnya kalau kita ingin mengenal lebih dalam siapa Tuhan kita, Rabb kita, hendaknya sepatutnya kita mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain lafzul jalalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang berikan namanya sendiri, yaitu Allah. Ya, tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Itu yang kasih nama siapa? Allah sendiri. Selain lafzul jalalah, ada juga nama Allah yang menyertainya, yang selalu mengikuti dan menjadi bacaan kita sehari-hari, apalagi saat membaca suratul Fatihah. Apa itu? Yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kalau sifat Ar-Rahman itu Allah berikan kepada semua makhluk tanpa kecuali.
Makhluk itu apa? Siapapun namanya makhluk ciptaan Allah, Allah berikan sifat Ar-Rahman. Ada manusia, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, semua makhluk Allah diberikan sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Terlebih manusia. Manusia itu diberikan sifat Ar-Rahman oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa pandang bulu. Apakah orang yang beriman atau orang yang kafir pun diberikan sifat Ar-Rahman. Buktinya apa? Siapapun yang namanya manusia, walaupun dia durhaka kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, Allah masih memberikan sifat Ar-Rahman berupa diberikan hidup di dunia. Bahkan dicukupkan rizkinya, walaupun dia durhaka. Orang maksiat tetap diberikan jatah rizki. Bahkan kadang-kadang orang yang maksiat itu rezekinya lebih banyak daripada kita yang taat. Kadang seperti itu. Ada Korun, ada Fir'aun, orang-orang dulu yang durhaka, Allah akan berikan kasih sayangnya. Itu Allah maha luas Rahman Rahimnya. Itu sehingga kalau kita ingin mendapatkan karunia, keberkahan, maka kita hendaknya menjadi hamba Allah yang tidak hanya diberikan sifat Ar-Rahman, tapi juga Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman, Allah berikan kepada hamba Allah, makhluk manusia siapapun tanpa kecuali walaupun dia tidak taat. Tetapi ada sifat Ar-Rahim, sifat kasih sayang Allah yang khusus Allah berikan pada orang yang beriman di dunia bahkan di akhirat nanti. Orang yang kafir tidak mendapatkan jatah sifat Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti orang yang beriman, beramal saleh, Allah masukkan surga, maka dialah mendapatkan sifat Ar-Rahimnya Allah. Orang kafir sama sekali tidak mendapatkan sifat Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal Ar-Rahimnya Allah itu melebihi sifat Ar-Rahmannya. Ibaratkan sifat Ar-Rahman itu 1% dari kasih sayang Allah diberikan seluruh makhluk di dunia, siapapun tanpa kecuali. Jadinya ya rebutan, 1% tok rebutan sak dunia, mulai dulu zaman Allah ciptakan makhluk sampai besok hari kiamat. Baru kemudian selesai sifat Ar-Rahmannya Allah. Tetapi yang 99% ini Allah berikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh besok nanti di akhirat dengan apa? Dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang iman, orang yang Islam itu selalu beruntung walaupun mungkin di dunia tidak sebegitu beruntung dari sisi materi. Tapi yakin dengan seyakin-yakinnya Allah akan menggantinya dengan surganya apabila kita beriman dan beramal saleh. Inilah Allah Subhanahu wa taala, sifat Ar-Rahimnya Allah luar biasa. Sehingga harusnya kita ini yang kita kejar adalah sifat Ar-Rahimnya Allah. Dengan cara apa? Tentu pertama dengan cara beriman, yang kedua beramal saleh, dan yang ketiga selalu menghidupkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk kita lakukan dan kita dakwakan di tengah-tengah umat. Sehingga mudah-mudahan kita ini menjadi hamba Allah yang beruntung dunia dan akhirat. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu amat sangat dekat bagi orang-orang yang selalu berbuat baik. Ya, orang yang berbuat baik itu keuntungannya kembali kepada pelakunya. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, hakikatnya kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Kalau kita membantu orang lain, hakikatnya kita ini membantu diri kita sendiri. Kalau kita ingin menolong orang lain, hakikatnya kita ini menolong diri kita sendiri. Sepertinya kita mengeluarkan rezeki harta di jalan Allah, kita berikan pada orang lain.
Nah, sepertinya itu, tetapi hakikatnya kitalah yang butuh untuk memberikan pertolongan kepada orang lain lewat harta kita, lewat nasihat kita, lewat mungkin pengalaman kita, lewat ilmu kita, apa yang kita miliki, yang Allah titipkan pada kita, kita berikan kepada orang lain agar orang lain merasakan apa yang kita inginkan. Sehingga orang-orang yang beruntung adalah orang yang selalu berbuat baik. Yang penting bendino ngelakoni api, insya Allah bejo dunya bejo akhirat. Wong sing cilaka niku uripe hanya ngurusi dirinya dan bahkan tidak peduli dengan orang lain. Dia akan rugi. Belum tentu amalnya diterima, ya belum tentu dia mendapatkan rahmat Allah di akhirat. Dia akan rugi. Kenapa? Karena dia tidak memperbanyak dan memperbesar amal-amal soleh. Sehingga mudah-mudahan kita ini benar-benar dijadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang beruntung, bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.